seminar perayaan Milad kedua Gerakan Indonesia Makmur dengan tema Kemandirian Kita Bangkit dengan Karya Kita Bela Negeri. Kita kasih aplaus bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, di pagi hari ini perkenalkan saya Erin yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Para hadirin yang terhormat, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Erni Santi. Kepada Ibu Erni Santi kami persilahkan dan kepada segenap para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Bambang Haryanto. Kepada Bapak Bambang Haryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, marilah kita saatnya untuk bermunajat kepada Allah SWT. Kita khusyukkan hati kita, kita tundukkan kepada kita tengadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fard kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka nashhadu bi anna anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فواسق اللهم ربطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليها وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ذا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Bambang Haryanto. Insyaallah doa yang dipanjatkan tadi kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara seminar pada pagi hari ini diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hartono. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya marilah kita sampaikan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang keren ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baik dari narasumber yang saat ini juga sudah di tengah-tengah kita, Bapak Harimawan, selamat datang, juga kepada Ibu Nima, datang juga, ibu-ibu, bapak-bapak, perwakilan Ormas yang ada di DIY, juga saya lihat tadi ada beberapa teman-teman dari mahasiswa ini, dan Bapak Ibu
kemandirian kita bangkit dengan karya kita bela negeri. Ya, tema ini memang sengaja kita pilih, sebenarnya ini terkait juga dengan 2 tahun lahirnya atau 2 tahun ulang tahunnya Gerakan Indonesia Makmur, yang pada 2 tahun yang lalu Gerakan Indonesia Makmur ini kita deklarasikan pada bulan Mei, tepatnya tanggal 7, ini tanggal 7. Nah, di bulan Mei ini ada momentum Hardiknas dan Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sementara di satu sisi, bahwa kebangkitan, pendidikan, kebangkitan terkait dengan isu yang akhir-akhir ini sedang sebenarnya kita alami bersama, terkait dengan kedaulatan, terkait dengan kemandirian. Sehingga tema ini kalau menurut saya sangat penting, terkait dengan ART. ART singkatannya apa ya? Nanti kita bahas bersama-sama. ART bukan asisten rumah tangga, bukan asisten rumah tangga. Agreement on AR, reciprocal agreement. Ya, jadi intinya adalah perjanjian dagang. Nah, kira-kira nanti dampaknya seperti apa terhadap kemandirian kita sebagai sebuah bangsa? Kira-kira potensi dampaknya terhadap kedaulatan, baik politik, ekonomi, akan seperti apa? Nanti akan kita kaji bersama-sama. Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti setelah sebagai salah satu tindak lanjut dari seminar ini adalah kami akan menyusun sebuah resolusi yang berisi sebenarnya adalah sikap kita dan juga rekomendasi yang akan kita kirimkan ke DPR RI. Nah, setelah Jumatan, nanti secara perwakilan, nanti kita akan bersama-sama ke salah satu ekspedisi. Ya, dan tentu saja kegiatan seminar ini terselenggara berkat kerja keras teman-teman panitia. Begitu, atas nama Ketua Panitia saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia seminar ini yang telah bekerja luar biasa. Ada drama-dramanya juga, drama-dramanya mengganggu deg-degan, terutama terkait tempat dan waktu, Tapi ini semua kita lalui dengan insya Allah dengan baik, dengan semua, sehingga acara ini bisa kita selenggarakan bersama-sama. Dan sekali lagi hadirin semua, mari kita manfaatkan forum momen diskusi ini dengan baik, karena mungkin bagi beberapa Bapak Ibu ini mungkin masih asing apa itu ART. Dan sekaligus ini adalah pembelajaran kita bersama, dan monggo nanti kita kritisi bareng-bareng, dan kami mengajak semua bahwa berjuang itu tidak harus angkat senjata, tetapi berjuang bisa lewat pemikiran-pemikiran semacam ini, sehingga apapun nanti yang akan kita lakukan, insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada
semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Hartono. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan Ketua Gerakan Indonesia Makmur kepada Ibu Hajiah Sri Samyasi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Selamat datang kepada yang kami hormati, terutama kepada narasumber kita, Bapak Dr. Himawan, atau kalian Ibu Profesor Himawan juga. Menikah Bu Profesor ini yang kedua kali. Kita memang baru 2 kali ya Bun. Ya, jadi bisa-bisa nanti jadi ibunya Kim ya nanti. Kemudian kepada para pimpinan ormas yang kita undang, ada dari Forum Kebangsaan Pak Heru. Pak Heru berdiri ya, kenal semuanya. Pak Heru. Ada dari Forum Tanah Air Pak Sarmidi, di mana beliau. Kemudian ada Wanita Serikat Islam. Berdiri Bu, monggo Bu. Bu Menik nggih. Kemudian dari Wanita Islam Bu, ayo Bu berdiri Bu. Ya, Bu Sunarsi. Dari PMMI ya. Dari PMMI Bu Wahyu ya. Dari PMMI ini yang mama-mama mesti banyak ya. Coba yang mama, saya juga PMMI maksudnya. Kemudian dari Komnas DIK, dari Dewan Dakwah, Pak Ali, Pak Ustaz Dedi, kamu? Iya, tadi ngelis mungkin belum ragu kan. Iya, ada dari pokoknya Kim itu sendiri kan bagian dari presidium dari relawannya dari ormas. Jadi kita memang bersahabat dengan semuanya. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti acara kami. Hari ini kita akan, sebenarnya agendanya itu tadi yang sampaikan Pak Agus adalah ulang tahun, tetapi kita tidak mengedepankan itu karena sebenarnya kita mempunyai misi yang lebih besar, yaitu BIM itu awalnya adalah dari presidium, kemudian kita dari pergerakan, sehingga kita ini mempunyai program-program di setiap tahun. Macam program kita termasuk yang sudah rutin adalah karena Gerakan Indonesia Makmur. Pasti arahnya adalah kemakmuran ya. Jadi kemakmuran itu tidak harus berupa fisik, misalnya sembako dan sebagainya, tetapi adalah kita dalam berkegiatan termasuk membina akhlak mental, itu termasuk bagian dari yang kita kedepankan. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, selain dari acara ini adalah panitia sudah menyampaikan, tapi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan program terbaru kita, yaitu bagaimana kita mendampingi para remaja terutama di Kota Jogja dan sekitarnya. Kita punya program di mana yang sudah kita lakukan sejak bulan Januari adalah seminar kesehatan mental remaja, dan itu antusiasme dari anak-anak sendiri luar biasa. Ketika kita undang 50, yang hadir 46, luar biasa. Nah, tidak berhenti sampai di situ.
Kemudian kita menindaklanjuti follow up-nya, kita kasih kuesioner, kita mau mengadakan kegiatan berkalanya berapa. Mereka mengatakan untuk 2 pekan sekali, dan alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian hasil-hasilnya yang di sini untuk yang kelompok remajanya ada yang putra dan ada yang mungkin tersendiri semuanya. Anak-anak muda ini kami berikan nama Tim Muda ya, boleh dibilang Gerakan Indonesia Muda atau timnya anak muda. Di sini yang hadir itu termasuk Mas Rizky itu yang jadi operator kita cobakan, kemudian Mas Afif itu juga kemarin kita cobakan sebagai moderator, walaupun belepotan ya tetap kita support bahwa mereka adalah generasi muda yang akan meneruskan kita. Sebenarnya saya sangat ingin sekali ketika menghadirkan ibu-ibu, bapak-bapak di sini adalah bahwa selama ini kegiatan kita itu kan tentang ibu-ibu, tentang bapak-bapak. Sementara anak-anak muda itu menjadi rasanan saja. Anak-anak muda kita, bini gengsen kita, bini remaja kita, akhlaknya bini kurang ada dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini ayo kita bergerak bersama-sama, bimbing mereka, dampingi mereka. Dan alhamdulillah sejak awal sudah ada psikiater yang mendampingi, itu Dr. Windy. Kemudian ada anak-anak muda psikolog UGM yang diketuai Mbak Alia, sudah datang belum ya? Yang dari UGM itu ada psikolog 3 yang mendampingi mereka. Jadi mudah-mudahan ini menjadi program yang akan kita dampingi bersama-sama. Yang memiliki kemampuan skill, misalnya bisa ngajar public speaking, bisa ngajar tentang UMKM, ayo sampaikan kepada tim, kita akan adakan pelatihan bersama. Seperti itu. Jadi setidaknya ini kita sampaikan di sini biar menjadi perhatian bersama. Kemudian saya ingin berkaitan dengan yang Hari Kebangkitan Nasional, ada pesan dari Kim yang ingin saya bacakan. Kemerdekaan adalah hak yang harus diperjuangkan. 118 tahun yang lalu, Dr. Sutomo dengan gerakannya Budi Utomo bangkit untuk merdeka dari penjajahan. 118 tahun kemudian, Gerakan Indonesia Makmur bangkit untuk merdeka dari ketidakmandirian. Perjuangan adalah sunatullah, bahkan sebelum kita lahir. Ingat, dari mana kita berasal, untuk apa kita di sini di dunia ini, dan akan kemana, dan siapa tugas dunia ini dilaporkan, kepada siapa tugas ini dilaporkan. Begitulah pada dasarnya apa-apa yang kita kerjakan adalah dalam rangka menjalankan tugas ibadah kepada Sang Pencipta. Maka berhentilah, bangkitlah dari sikap masa bodoh, karena sesungguhnya masa bodoh adalah sama dengan bodoh amat, itu sama dengan sikap yang sesungguhnya sikap bodoh ya. Jadi kita telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Benar, selamat Hari Kebangkitan Nasional, selamat bangkit dari ketidakmandirian. Bagimu negeri jiwa raga kami. Saya ingin semua mengatakan ketika saya bilang bagimu negeri jiwa raga kami, gitu ya. Bagimu negeri jiwa raga kami. Sekali lagi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Gerakan Indonesia Makmur, Ibu Haji Saniasi. Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu seminar dengan tema "Dengan Kemandirian Kita Bangkit, Dengan Karya Kita Bela Negeri", yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Mariana Ulfa. Terima kasih aplaus bersama-sama kepada beliau, Bapak Ibu. Kepada Mbak Mariana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan tema kita adalah sebetulnya agak berat. Karena temanya adalah dengan kemandirian kita bangkit, dengan karya kita bela negeri. Dan kita tahu bagaimana pemerintah itu memperlakukan rakyatnya. Jadi kita tetap harus mandiri. Jadi menghadapi semua itu kita tetap harus positif, dan dengan karya kita juga membela negeri, begitu ya. Baik, langsung saya undang untuk 2 orang narasumber pada pagi hari ini. Ada Bapak Rimawan Pradityo SEMSC PhD, Pak? Iya. Beliau ini adalah salah satu ekonom begitu yang aktif di gerakan anti korupsi. Cocok ya Bapak Ibu ya? Cocok. Cocok. Bidang beliau ini adalah bidang ekonomika kriminalitas. Cocok lagi ya Bu? Cocok lagi. Baik, monggo Bapak Rimawan untuk bisa bergabung ke depan. Selanjutnya ada Profesor Dr. Hikmatul Huda MHu yang sudah kita kenal bersama-sama tadi yang dibilang ibunya Gim gitu. Beliau ini adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan kepakarannya adalah sebagai di bidang hukum tata negara. Monggo saya persilahkan Bu Hikmatul Huda untuk bisa bergabung juga di depan. Baik, ini nanti rencananya sekitar 15 menit masing-masing akan memaparkan materinya begitu, terkait dengan tema kita dengan kemandirian kita bangkit, dengan karya kita bela negeri. Untuk yang pertama ke Pak Rimawan Pradityo dulu, Pak, karena tadi Ketua Panitia sudah curhat tentang ART. The Agreement on Reciprocal Trade gitu. Jadi untuk lebih simpelnya Pak Rimawan, ini mungkin masyarakat juga banyak yang kurang paham apa itu gitu kan. Sebelum ada itu kita juga sudah pusing Pak tentang ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih sederhana gitu. Monggo 15 menit saya serahkan kepada Pak Rimawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sudah diundang, dan ini juga sebenarnya bukan topik yang sederhana ya, tapi kami coba untuk menjelaskan situasinya. Nah, saya kalau diperkenankan saya turun saja di bawah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hasil kajian kami. ART itu apa? ART itu adalah kerja apa namanya? ART itu adalah apa namanya? Agreement on Reciprocal Tariff. That's perjanjian perdagangan antara Amerika, dan sifatnya itu adalah namanya perjanjian itu harus imbang balik. Tapi itu katanya Pak, katanya, dan prinsipnya begitu. Apakah hasilnya akan seperti itu? Betul. Nah, RIA itu apa? Regulatory Impact Assessment. Jadi sebelum perjanjian itu dibuat, atau bahkan sejak perjanjian itu dibuat atau disusun, itu seharusnya ada analisis RIA. Apa itu? Yaitu adalah memperkirakan kalau nanti perjanjian itu terjadi, itu dampaknya apa terhadap Indonesia. Loh kan datanya belum ada Mas. Loh, ya justru itu. Meskipun datanya belum ada ya nggak apa-apa, tetapi itu bisa diperhitungkan, bisa diprediksi. Nah, ini kok namanya pun RIA itu seperti itu, Regulatory Impact Assessment. Itu terjadi pada perdagangan internasional, itu juga terjadi pada berbagai macam kebijakan yang dibuat pemerintah. Terus misalkan pemerintah membuat kebijakan, monggo saja, mau MBG, mau KDNP dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah itu RIA-nya seperti apa? Karena dari RIA ini kita bisa mempertimbangkan Bapak Ibu sekalian nanti. Oh ini kalau ada perjanjian kayak begini, pasalnya bunyinya kayak begini, hasilnya kayak begini loh. Loh, tapi kan datanya belum ada ya. Memang datanya belum ada karena belum diimplementasikan. Tapi sesuatu yang belum diimplementasikan tidak berarti tidak bisa dianalisis. Nah
Nah ini yang harus digarisbawahi. Kalau orang nunggu, ini nunggu data. Loh, kalau nunggu data sudah terlambat Pak. Kenapa? Karena data itu baru dikumpulkan 2 tahun setelah implementasi. Jadi nggak bisa kemudian saat langsung ada datanya atau datanya ada sebelum perjanjian, nggak bisa. Kami mengajak teman-teman dari ilmu ekonomi untuk terkait dengan hal ini materinya ada di sini. Kami menggunakan apa yang disebut dengan analisisnya itu game teori. Jadi game teori itu adalah analisis matematika untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan antar manusia. Terus saat ini sebenarnya kita juga memainkan game teori. Saya berdiskusi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti selalu akan berpikir ini nanti perilakunya bagaimana ya dan lain sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya muncul dengan game teori. Nah ini saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini yang membedakan antara hubungan kita selama ini. Terus satu, kita itu punya hubungan dengan EU, itu EU SEPA namanya. Itu adalah di tahun 2025. Tapi hubungan antara kita dengan EU itu polanya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Karena saling menghargai kedaulatan satu dengan yang lain dibutuhkan waktu 16 tahun untuk perjanjian. 15 tahun pertama itu dilakukan untuk riset bareng. 9 tahun kemudian itu dilakukan negosiasi. Jadi negosiasinya itu butuh 9 tahun. Diputuskan ditandatangani di tahun 2025. Lalu apakah langsung bisa berlaku? Belum. Itu diberikan waktu 2 tahun. Nanti berlaku itu Januari 2027. Baru berlaku Bu. Itu dengan EU. Nah ini terus muncul yang namanya Pak Detram. Beda lagi kalau Pak Detram. Nah saya senangnya dewe jadinya Pak Detram. Nah kalau Pak Detram itu tidak 15 tahun Bapak Ibu, cukup 10 bulan. Nah, istilahnya itu adalah unilateralisme. Artinya apa? Pak Detram inginnya begini. Nah, jenengan, no, kan? Nah, ini hubungannya berbeda itu di sini. Nah, ini saya tunjukkan kalau di dalam mukadimahnya ART Bapak Ibu sekalian, itu yang dikatakan kayak begini, bagus sekali. Jadi menekankan perdaulatan, kemampuan ekonomi, ketangguhan rantai pasok, tapi nipu kangge Amerika. Bulan kita gimana? Wong Amerika itu jaluk kudu kok. Niki mboten masjid tapi kudu ngoten. Kan? Ini Bu, semuanya kan. Nah, monggo. Saya akan masuk satu persatu. Kira-kira kesimpulannya ini Bapak Ibu sekalian. Isinya apa? Isinya adalah kudune niku 211 untuk Indonesia. Kudune Amerika namun 9. Oke. Jadi Indonesia wajib itu 211 untuk Indonesia di 45 halaman di ART ini 45 halaman. Nah bagi Amerika itu cuma 9. Terus ditambah lagi ada kewajiban asimetris itu 36 kewajiban asimetris. Nanti saya tunjukkan. Bagi Amerika nggak ada kewajibannya. Lajeng kalau ini kita tanda tangan, kita nabrak yang namanya 19 pasal WTO. Amerika nabrak 12 pasal WTO. WTO itu gunanya untuk apa? WTO menikah sejak tahun 44 itu dibuat namanya WTO GATT, lalu kemudian berubah menjadi WTO. Itu adalah karena kita pendekatannya adalah multilateralisme. Terus multilateralisme itu kita menghormati, kita banyak bangsa, lalu kita saling melakukan perdagangan, kita menghormati kedaulatan masing-masing. Karena munculnya kedaulatan masing-masing, lalu kemudian dibentuklah lembaga internasional. Untuk apa? Kalau terjadi dispute, kalau terjadi perbedaan pendapat, ini kayaknya perdaganganku kok barangku tak masukin ke tempatnya sampean kasih restriksi. Kalau begitu caranya ya gantian, kan gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini diselesaikan nantinya di WTO. Itulah gunanya WTO itu kayak begitu. Kenapa? Karena di negara di dunia ini kemudian
polanya adalah banyak negara banyak keinginannya. Jadi kalau ada masalah itu diselesaikan bareng-bareng di WTO. Lah bagi Trump, WTO itu nggak ada, tabrak sama Trump. Mbah Trump itu mengeluarkan Amerika dari 66 plus institusi internasional, dan bahkan dari 66 itu 31 diantaranya itu diinisiasi oleh Amerika. Sekarang dia keluar dari Amerika keluar dari situ, termasuk di dalamnya adalah WHO dia keluar, UNESCO dia keluar, keluar dari WHO dia keluar. WTO enggak, tapi dia enggak respect dengan WTO, sakar PD. Nah ini kemudian kita akan melanggar 10 pasal Undang-Undang Dasar 45 plus pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau ditambah itu 11. Yang berikutnya, kita perlu melakukan revisi atau bahkan membuat 6 undang-undang baru. Totalnya kalau dijumlah itu dari undang-undang, permen dan lain sebagainya itu 117 yang harus dibuat oleh Indonesia kalau menandatangani. Nah, dulu jadi hubungannya itu kayak ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu kalau dengan Amerika kayak di atas, ini Indonesia, tapi kita dengan negara lain itu multilateralisme. Ini loh yang lucu. Karena yang namanya multilateralisme harusnya berlaku untuk semua negara. Nah ternyata enggak. Nah, mari kita lihat. Kira-kira ini polanya seperti apa? Nah ini polanya kados zaman penjajahan. Dijauh zaman penjajahan. Ini kados nanti saya ingatkan lagi di 1692 itu ada yang namanya aturan undang-undang Belanda namanya Oktrooi. Oktrooi itu yang kemudian jadi VOC dibentuk tahun 1600. Lalu kemudian Oktrooi itu undang-undangnya Belanda yang memberikan mandat kepada VOC itu untuk melakukan perdagangan, untuk melakukan kerjasama, bahkan melakukan perang, memiliki armada dan lain sebagainya. Itu Oktrooi 1602. Lalu munculnya di Indonesia dalam bentuk apa? Perjanjian Ternate, perjanjian Bungaya, perjanjian Banten, perjanjian Gianyar, ini perang semua. Terus kita itu kayak polanya yang kayak gini. Ini lucu ini. Mbah Trump itu lucu. Orang milenial, hidupnya di masa milenial, tapi cara mikirnya itu imperialis plus kolonialis. Gini Bu. Terus inilah yang terjadi. Jadi kita kayak dibalikin lagi ke masa tahun 1600-an. Nah, kalau kami melihat dari analisis itu ada dua. Yang pertama adalah dari pasal ke pasal. Kalau dari pasal ke pasal itu dampaknya seperti apa? Lajeng, makanya wonten malih dampak interaksi antar pasal itu dimungkinkan. Nah ini yang perlu hati-hati. Saya akan cepat saja. Nah, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu baru di sini Pak. Kajian kami itu di sini. Jadi istilahnya itu adalah ini gunung es. Kami itu baru menyelesaikan di gunung esnya ini. Tapi belum masuk ke masing-masing sloping. Salah satu yang berbahaya itu adalah kaitannya dengan masalah makanan, obat dan makanan. Karena kita kalau itu dapat dari Amerika, di Amerika itu diperkenankan beredar, itu harus juga diperkenankan beredar di Indonesia. Padahal makanan di Amerika itu banyak yang dilarang beredar di Eropa, di Korea ataupun juga di Jepang, nggak boleh. Di Amerika boleh. Nah kalau di Amerika boleh, maksudnya di Indonesia ya harus boleh. Termasuk di dalamnya adalah kita dilarang memberikan label haram. Jadi kalau ada barangnya Amerika sudah dilabeli halal di Amerika, itu harus masuk ke Indonesia sebagai barang halal. Tapi kalau di sana barangnya haram, itu nggak boleh dilabeli haram. Kan boleh toh sebenarnya. Kan ada dua pendekatan ya. Jadi apakah kita akan melabeli yang produk halal, ataukah kita memberitahu umat, ini mengandung
barang haram. Nah itu nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Nah yang jadi masalah adalah untuk produk non makanan itu kalau dari sana sudah halal itu harus dimasukkan ke sini halal, harus diakui. Nah pertanyaannya adalah kalau nanti itu terkait dengan make up, itu bagaimana? Karena itu bukan produk makanan, Bapak. Nah ini yang jadi pertanyaan. Saya juga bingung. Kok kayaknya orang Indonesia santai-santai ya menghadapi yang kayak begini. Menurut saya bidang saya itu kriminalitas. Saya tidak berani ngomong ke daerah karena lebih banyak kriminalitas. Saya itu ngomong letak-letak. Ngomong letak ngomong ke halal itu lucu kan. Nah, tapi yang bagian yang halal itu diem tuh. Ada kayak begini kan tuh diem tuh. Lalu terus piye gitu? Masa sih ngomong elek-elek letak-letak kayak saya ini kan? Ini kan jadi lucu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ada pertanyaan. ART itu manfaatnya apa Mas? Nah, kalau mau mengatakan manfaatnya ART, maka harus kita bagi dulu, kita reseksi dulu. Boleh ada manfaat ART, tapi tidak boleh melanggar satu kedaulatan Indonesia. Yang kedua itu ketentuan GATT ataupun juga WTO ataupun juga ketentuan internasional yang lain. Kalau ini dilakukan, itu manfaat ART itu ada 9. Tapi 4 diantaranya itu nabrak ketentuan internasional, sehingga manfaatnya itu cuma 5. Nah lagi manfaatnya cuma 5, tetapi bebannya 36 beban ke Indonesia. Nah cepat saja. Nah ini Bu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini memfasilitasi kepentingan Amerika itu beban 9 beban kepada kita. Mengadopsi harmonisasi subordinasi kebijakan Indonesia terhadap Amerika 18 bagian. Kewajiban tidak terbatas 4 bagian dan terakhir larangan atau pembatasan pengembangan kebijakan Indonesia. Apa namanya? Kebijakan ekonomi domestik. Oke, satu persatu. Ini Bapak Ibu sekalian memfasilitasi kepentingan Amerika. Dan ini sing top itu top makrotok itu pasal 6,1 itu. Membuka lapangan kerja dan investasi di Amerika. Nah, ini lobby. Saya pakai game teori, itu nggak bisa, Pak. Saya tidak bisa memodelkan. Ini satu-satunya pasal yang saya tidak bisa memodelkan. Kenapa saya tidak bisa memodelkan? Karena yang namanya strategi itu harus bisa kita kontrol, kan ngerti ya? Lah saat ini, bagaimana Indonesia itu kok membuka lapangan pekerjaan dan investasi di Amerika? Pripun sahabat? Kan kalau sih bodoh ya, kalau bodoh nggak buat cari model. Tapi nek kalau mikir terus caranya pripun gitu? Membuka lapangan pekerjaan dan investasi di Amerika. Bos apa? Duta di Amerika. Nah, niku kan di Sinta juga. Terus caranya pripun gitu? Bingung kan ini? Lha niki perjanjian model nopo? Nih, Raja, pemerintah Indonesia memfasilitasi perusahaan Indonesia membeli barang-barang Amerika. Kok iso? Pemerintah memfasilitasi. Nggih. Ya. Ini macam-macam ini. Termasuk itu penghapusan onshoring hasil ekspor itu adalah DHE. Programnya Prabowo kan ada itu, devisa hasil ekspor itu harus disimpan dulu di bank-bank di Indonesia agar uangnya tidak langsung kemudian dibelanjakan di luar negeri. Maksudnya bagus, kecuali Amerika. Jadi nanti kalau ekspornya ke Amerika itu orang menunggu orang terus berengkele kabeh kebijakannya Pak Prabowo ini presiden kita. Apa di berengkele ini? Nah, bilang ini kok. Nah, terus yang kedua Bu, pasal 7-3 pemaksaan impor dipaksa. Jadi harus beli barang Amerika senilai berapa? 33 miliar dolar. 33 miliar dolar monggo pun kalikan 17,5 ribu. Dolarnya naik. Oke. Dan ini yang terakhir ini 9 tidak ada resiprokal, kewajiban hanya bagi Indonesia tapi tidak untuk Amerika.
Ini yang satu ya. Subordinasi kebijakan Indonesia terhadap Amerika. Nah, ini pasal 5.1 mengatakan jika Amerika menerapkan restriksi perdagangan ke negara ketiga, Amerika akan memberitahu Indonesia dan Indonesia harus melakukan hal yang sama kepada negara ketiga. Presiden Ibu gitu. nah gimana nggak bisa Nah, ini loh. Jadi ini judulnya tuh kayak begitu. Itu kata-katanya kayak begitu. Jadi kalau Amerika menerapkan restriksi kepada negara ketiga, misalkan China, misalkan Iran, misalkan Spanyol, misalkan negara tetangga yang itu kan gegeran Amerika, Kanada, Meksiko, itu geger. Itu kita harus melakukan restriksi perdagangan yang sama kepada mereka. Lu salahin apa? Lebih betul itu salah. Mergane kita pun tanda tangani ART kan ya. Nah ini atas permintaan Amerika, Indonesia wajib ambil tindakan terhadap perusahaan negara ketiga yang merugikan Amerika. Indonesia wajib kooperasi batasi transaksi yang kita macam-macam. Indonesia wajib menyesuaikan dengan sistem pengendalian ekspor Amerika. Nah ini Indonesia mengakui standar FDA. FDA itu untuk makanan tadi, Bapak Ibu. Lajeng nanti kaitannya, padahal itu Amerika itu sudah keluar dari WHO. Dia keluar dari WHO, tapi juga kita diminta untuk mengikuti standarnya Amerika. Standar emisi juga demikian akan diubah. Nah ini yang menarik. Indonesia yang bawah. Indonesia wajib menyelaraskan biaya masuk perbatasan Amerika di masa yang akan datang. Jadi kita itu sepakat untuk hal yang belum diatur. Jadi barangnya sering diatur, tapi pun sepakat. Terus ditambahin untuk selaras dengan regulasi-regulasi lain. Niku juga nggak jelas regulasi lain itu yang mana. Padahal ini hukum itu kan semuanya kepastian. Lah kebijakan yang dibuat di masa yang akan datang itu pasti. Kata-kata negara-negara lain itu pasti. Betul juga. Nah, 3 menit lagi Pak. Ya, maksud saya. Ini kewajiban tidak terbatas. Ini kewajiban tidak terbatas dan tadi regulasi tadi atau seringkali dikatakan di situ ada other measures. Jadi hal yang itu suka-suka Amerika. Dan kemudian, nah ini mengapa ekonomi domestik itu dibatasi? Jadi pasal 6.2, nah ini yang paling heboh itu nanti Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah terkait pembatasan peran BUMN. Nah, BUMN-nya itu bukan state-owned enterprise, tapi state-owned or control enterprise. Loh, bedanya apa kalau dengan state-owned enterprise? Dan ini yang terjadi. Kata-kata di dalam ART itu adalah begini: state-owned or control enterprise dalam kurung SOE. Padahal harusnya yang SOE itu ya state-owned enterprise malah. Kalau itu state-owned enterprise, maka kita bicara Pertamina dan lain sebagainya. Yaitu adalah BUMN yang ada di bawah Kemendeu atau di bawah BUMN. Tapi kalau dikatakan state-owned or control enterprise, entar dulu, berarti PD Pasar, Niku juga control enterprise loh oleh pemerintah. Terus BUMN di bawah Kementerian Keuangan, BUMN yang berada di bawah BPUMN, seluruh BPD, termasuk di dalamnya ini adalah yang BKD kalau nggak salah, badan apa namanya, badan layanan BLU, badan layanan umum. Itu kena, termasuk nanti puskesmas kena, RSUD kena, pasar kena, dan lain sebagainya. Ini baru di level kabupaten ya Bapak Ibu, kabupaten dan provinsi. Ada lagi, ada di level apa? Desa. Apa itu? Bumdes Bungkar. Dananya dari mana? Dari pemerintah. Bumdes Bungkar plus KDN. Koperasi Desa Merah Putih. Dan di sini perusahaan
BUMN dilarang menyalurkan subsidi. Nah, saat ini ya ini masalah subsidi. Lalu BUMN diharapkan cara berpikirnya itu hanya orientasinya adalah pasar. Nah, pertanyaannya, loh, berarti kalau di Amerika nanti kewajibannya apa? Nggak ada kewajiban bagi Amerika. Itu satu. Loh, yang kedua, apakah orang di Amerika itu tidak pakai BUMN? Loh, ya pakai. Wong BUMN yang Amerika itu lebih banyak daripada BUMN yang Indonesia kok. Tapi bukan wajib. Nah, ini jadi masalah. BUMN Indonesia wajib, kalau di Amerika tidak wajib karena tidak ada resiprokal. Nah, ini Bapak Ibu. Saya depan aja. Jadi kemudian namanya apa? Nah, polanya itu kayak begini. Kita kayak berada di bawahnya Amerika. Ini yang ditabrak itu aturan seperti ini. Nah, yang kedua. Nah, ini nah, kita pernah mengalami krisis kedaulatan. Apa itu? Waktu kita menandatangani KMB. KMB itu kita diminta membayar 4,5 miliar gulden dan itu baru lunas di tahun 2000. Tapi memang inilah biaya kedaulatan Indonesia itu kayak begini. Kita membayar kepada Belanda, kita mendapatkan kedaulatan, kan betul? Dan ini memang biaya yang harus kita sudah tanggung bersama. Nah, ini yang jadi masalah. Kita mengalami berapa? Episode 1 50 sampai 56 itu kaitannya dengan KMB. Yang kedua, konsorsium 66 sampai 70 itu adalah ketika peralihan dari orde lama ke orde baru, itu juga mengalami kontraksi kedaulatan. Yang ketiga itu adalah krisis utang di zaman IMF, Krismon. Itu kan sekitar 7 tahun. Okay. Jadi kalau dilihat di sini, kontraksi kedaulatan itu terjadi gara-gara dua. Kalau nggak perang, itu krisis utang, krisis ekonomi, kan nggak? Lah ini yang saya bingung di sini, Bu. Nggak ada asap, nggak ada api, nggak ada perang, nggak ada krisis utang. Tiba-tiba kita menyerahkan kedaulatan kita seperti halnya kayak negara bawahan, pasar state. Nah, ini loh. Sekarang pilihannya adalah kita mau mendekat ke kiri atau kita mendekat ke kanan. Saya mengatakan lebih murah untuk menolak yang di kiri, agar kita tetap menjadi negara yang netral, negara yang bebas aktif. Kenapa? Karena kalau kita mendekat ke Amerika, yang rest of the world ini, sisa dunia itu akan melakukan retaliasi kepada kita. Konsekuensinya ini, kalau kita kemudian menjadi netral, politik bebas aktif lagi, ya mungkin kita akan diretaliasi oleh Amerika, tapi kita mendapatkan seluruh negara rest of the world, sisa dunia. Dan terus pilihannya itu bukan kemudian enak dan nggak enak. Kalau pilihannya enak dan nggak enak, nggak perlu belajar. Jelas kalau enak nggak enak, mesti milih yang enak kan. Pilihannya sekarang adalah enak, buatan enak, kalian buatan enak banget. Nah, karena seperti itu, ya, jadi kita akan, kalau saya rekomendasinya, tolak ART. Kita kembalikan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45, itu menjadi negara bebas aktif. Matur nuwun. Mungkin kita bisa tarik nafas dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah ada jadi negara kita ini pemerintahnya agak paradoks memang. Di negeri sendiri, rakyat sendiri susah untuk mencari lapangan kerja, pasar saham turun, susah berinvestasi, tapi pemerintah bersedia untuk menyediakan lapangan kerja dan investasi di Amerika. Itu di mana logikanya? Ada paradoksnya di sana ya, sesuai dengan buku yang ditulis oleh Pak Prabowo. Baik, selanjutnya adalah kita masih ada satu sesi lagi Bu ya, kita bertahan dulu. Kita ke Ibu Nikmatul Buddha dulu. Baik, silakan 15 menit dari sekarang.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama terima kasih undangannya ulang tahun yang kedua untuk Kim, dan salut karena topiknya selalu aktual gitu. Pertanyaan saya kalau melanjutkan dari yang disampaikan oleh kawan tadi, DPR ngapain sih? Nggak ada suara sama sekali. Jadi kita justru mengkritik DPR-nya. Kalau nanti katanya ini mau bikin surat, itu tidak hanya ditujukan kepada presiden, harusnya ke DPR supaya DPR tidak menyetujui karena sekian banyak undang-undang harus dibuat. Nah, terus ketika presiden tidak menjadi non-blok tapi ngeblok, itu kena apa? DPR kok diam saja? Terus DPR-nya kok juga nggak bersikap? Itu satu persoalan serius menurut saya. Ya. Apakah karena mereka bagian dari koalisi presiden sehingga nggak berani bicara, atau ya memang nggak punya daya tawar untuk bernegosiasi dengan presiden menolak kebijakan itu? Nah, jadi ada hal yang dari sisi orang hukum itu melihatnya DPR ada di mana saat itu, atau sampai sekarang tuh dia mau ngapain gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang tadi disampaikan, kebetulan di tempat kami juga sudah ada seminar tentang itu, daulat rakyat itu ada di mana dalam konteks ini gitu ya, ART. Nah, yang karena background saya di hukum tata negara, kami menginginkan DPR itu harusnya setidaknya interpelasi lah gitu ya, mengajukan pertanyaan kepada presiden. Ini kan kebijakan strategis gitu ya, dan dia sudah mulai melangkah meskipun DPR belum melakukan persetujuan. Nah, kalau kemudian ini kan sebat tanggung akhirnya mainnya ya, gara-gara kemudian Iran terjadi gitu kan. Nah, sementara kita sudah terlanjur, presiden terlanjur pada posisi blok yang Amerika tadi gitu. Maka DPR harusnya bersuara. Ternyata nggak ada satupun dari anggota parlemen itu atau fraksi atau bahkan partai yang berteriak tentang kenapa kok kita jadi begini gitu ya. Kalau sudah diurai tadi kan menyulitkan posisi Indonesia. Nah, kemudian kalau dilihat ke dalam tujuan negara itu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, gitu ya. Di posisi itu tindakan presiden ada di mana? Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, yang mau dimajukan malah di Amerika, buka lapangan pekerjaannya di sana. Itu satu hal yang kalau dibawa ke tujuan negara itu agak jauh banget, gitu kan. Kemudian ikut dalam perdamaian dunia. Kita ini malah terjebak, gitu. Setelah melangkah ternyata terjebak. Nah, dalam konteks itu, nanti mungkin dari tim ini kalau mau berkirim surat tidak hanya kepada presiden menurut saya, tetapi syukur-syukur ke masing-masing fraksi untuk memberi respon, gitu ya, bahwa Anda harus bersikap loh. Apakah hubungan antara pemilih dengan yang dipilih setelah pemilu itu selesai? Enggak. Nah, kenapa? Karena kita harus menyuarakan kalau kita itu ada keluhan dengan tindakan presiden yang memasuki arena yang seperti ini, yang membahayakan tidak hanya person per person ya, tetapi bangsa dan negara kalau ujung-ujungnya nanti kita harus duduk seperti itu. Nah, jadi mungkin kepada ketua DPR-nya iya, ketua fraksinya iya, atau setidaknya ketua-ketua partai yang terkait dengan ini kan harus ditindaklanjuti nanti, gitu ya. Nah, dalam bentuk undang-undang. Sementara permen presiden itu ketika setuju dengan ART-nya kan tidak. Nah, gini, nanti di pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 itu, ya kan, hal-hal yang sifatnya strategis, perjanjian itu harus dengan persetujuan DPR. Nah, kalau persoalan ekonomi yang kayak gini ini perlu persetujuan DPR enggak? Perlu. Yang tidak perlu itu kalau pendidikan, kebudayaan, pariwisata itu nggak perlu dengan DPR. Presiden bisa bermain sendiri. Gitu. Tapi kalau tata batas, keuangan, pertahanan, perang, gitu ya, kemudian hal-hal ekonomi yang strategis itu harus dengan persetujuan DPR. Jadi mungkin DPR-nya nggak berani kalau sejak awal sudah membuat berkade menentang. Gitu. Tapi setelah masuk ke arena itu DPR jadi tambah bingung karena tadi aja nggak bergerak, masa sekarang mau bergerak?
Nah, tapi nggak apa-apa kalau menurut saya rakyat harus menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ormas di Yogyakarta yang hari ini berkumpul ini menyuarakan aspirasi itu ya, supaya partai itu kayak ada daya dorong ya untuk bersikap. Saya kalau lihat DPRD itu kan sebenarnya agak miris ya. Apa sih pekerjaannya DPRD? Apalagi pemerintah daerah di era yang sekarang 70% efisiensi, dana ditarik, 30% hanya untuk belanja pegawai. Kita katanya otonomi daerah, tapi sebenarnya tidak ada otonomi daerah itu, karena sudah ditarik 70% ke pusat. Ini akhir tahun ada AJD dengan MPR. Beliau-beliau ini setelah turun ke bawah menceritakan kalau kepala-kepala daerah ini hampir frustasi, gitu ya, di daerah Baru karena setelah terpilih dengan biaya mahal, urusannya nggak ada di daerah karena ditarik ke pusat oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan sistem perizinan OSS, Online Single Submission. Jadi punya tambang tapi izinnya nggak di situ, izinnya ke Jakarta, gitu kan? Nanti kalau terjadi bencana dia nggak ngerti karena izinnya bukan dia yang keluarkan. Nah ini dari sisi regulasi gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan daerah konservasi boleh ditambah, nggak boleh ditambang, tapi sekarang boleh. Jadi aturan ini sekarang mulai dibuka satu-satu, termasuk tentang IKN mulai dibuka satu-satu melalui uji materi di MK. Pak Prabowo juga mulai membaca Undang-Undang Cipta Kerja, kok jadinya malah negara ya yang harus bayar pajaknya, negara kok yang harus kena, dan seterusnya ya. Karena 10 tahun, terutama 5 tahun terakhir dari Pak Jokowi itu, semua regulasi diproses dengan cara fast track, cepat, fast track legislation, sehingga nggak perlu partisipasi publik, nggak perlu dialog dengan rakyatnya, pokoknya langsung ketok-ketok aja. Nah, bagi yang mahasiswa misalnya ini, Anda bisa cek ya nanti di risalah sidang DPR ketika membahas undang-undang ABCD itu pandangan fraksi apa? Nggak ada Pak, setuju, gitu kan? Buka provinsi 3 di Papua 9 hari, setuju, gitu. Kan itu cuma 9 hari itu, 3 provinsi, sekarang dari 4. Kemudian revisi undang-undang KPK seminggu, setuju, gitu kan? Jadi dialog itu nggak ada lagi, jarak antara rakyat dengan wakilnya itu udah benar-benar semakin jauh karena mereka sudah terpilih ya sudah, gitu kan? Nggak perlu lagi ngobrol dengan rakyat yang akan diberi aturan itu atau diberlakukan aturan itu. Nah itu semuanya fast track, model fast track. Nah selalu kalau ada demo mahasiswa menentang model kayak gitu, selalu Presiden Jokowi waktu itu mengatakan silahkan bukan ke MK. Kenapa begitu? Karena hakimnya sudah ada yang dari istana, sehingga pasti ditolak ini nanti. Nah belakangan calon-calon hakimnya yang di fit and proper test di DPR kan juga diberi sponsor ya. Kalau nanti saya pilih, Anda di MK nggak boleh memenangkan rakyat, harus memenangkan DPR. Kalau ternyata dia ikut mengabulkan permohonan rakyatnya, dia dijatuhkan. Kasusnya Hakim Aswanto, gitu. Hakim Aswanto itu kan nggak ada salah di MK, tapi karena dia setuju Partai Buruh menang dalam permohonan uji materi, uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dia langsung dicopot dari posisinya sebagai hakim. Dan setelah 5 tahun masa mereka menjadi hakim, itu harus dikembalikan setiap tahunnya kepada 3 lembaga yang mengusulkan hakim-hakim MK. Apakah ini terus atau tidak? Sehingga hakimnya nggak berani membuat putusan yang selalu memenangkan rakyat, gitu. Karena takut kalau dia pasti akan dicopot dari posisinya. Yang dipraktekkan kemarin di DPR itu sudah seperti itu. Nah sekarang pun DPR kalau mau mengisi jabatan hakim tidak dibuka secara transparan. Pesertanya tuh dulu kan dibuka, siapapun boleh mendaftar nanti diseleksi. Sekarang nggak ada, calonnya hanya 1, penetapan saja, gitu kan. Nah jadi Abis Kadir misalnya yang kemarin terpilih jadi hakim MK. Kemudian sebelumnya itu Pak Ignatius Samsul, gitu ya, sudah terpilih tapi tiba-tiba mau pelantikan diganti dengan Pak Kadir. Kalau dulu DPR terbuka, masih banyak calon, ada tim besar, yang ini nggak ada lagi. Gitu. Betapa, itu tadi ya, kalau kita baca buku bagaimana demokrasi mati itu di bulan itu, yang kayak gini orang-orang terpilih dalam seleksi demokrasi, tetapi dia menghabisi demokrasi itu dengan kekuatannya melalui regulasi. Gitu. Jadi dia sendiri yang kemudian membuat aturan yang memungkinkan lawan nggak bisa bergerak. Yang setelah terpilih ya udah maunya, makanya kenapa kok nggak ragu-ragu untuk bergabung menyetujui ART, bergabung di BOP misalnya gitu ya. Yang karena memang ada sesuatu yang ingin
nggak perlu didialogkan dengan DPR, harusnya enggak, harusnya DPR ngobrol dulu. Ini ada tawaran kayak gini, ini ada, saya akan melangkah ke sini, bagaimana pandangan dari masing-masing fraksi, gitu ya, misalnya gitu. Nah ini sudah menurut saya sudah agak jauh, gitu ya, nggak itu lagi. Jadi saya salut kalau misalnya nanti benar-benar teman-teman di GIM ini membuat surat ya, surat artinya pernyataan sikap, gitu ya, supaya direspon oleh Jakarta, gitu ya. Melalui DPR itu nggak apa-apa sebenarnya, kan ini garis partainya kan ada rentetan itu ya untuk disampaikan. Kayak dulu saya dan Pak Hamid dan teman-teman ketika Bawaslu ya pemilu korbannya banyak itu, kemudian kita datang ke Bawaslu DIY minta supaya seluruh Indonesia mengibarkan bendera setengah tiang bentuk keprihatinan kita pada orang-orang di Bawaslu KPU yang wafat karena sebagai panitia penyelenggaraan pemilu waktu itu. Presiden nggak pernah membuat pernyataan duka cita, kita gitu ya yang harus memulai itu. Nah ini juga kayak gitu kalau menurut saya perlu dilakukan itu. Nah kalau karena GIM ini lahir di tengah-tengah dua momen yang hebat itu gitu ya, pendidikan dan kebangkitan, maka bidang harapnya sudah benar kayak tadi diserahkan oleh Mbak Asyik. Kita juga ada pendidikan untuk anak-anak milenial, kemudian selain katakanlah sembako atau bagaimana memberdayakan masyarakat supaya menjadi mandiri misalnya gitu. Karena kalau semuanya berharap pada pemerintah itu juga susah ya, kondisinya kan lagi tidak baik-baik saja gitu. Maka pemberdayaan masyarakat itu penting gitu ya. Kemudian pendidikan juga penting. Nah jadi momen yang menurut saya luar biasa itu kemudian kira-kira nanti akan diserap oleh teman-teman semua ormas yang hadir di sini. Lantas aktivitasnya apa? Gitu ya. Saya khawatirnya gini, tidak semua ormas yang hadir di ruangan ini bersepakat untuk menyuarakan hal yang sama terkait dengan rencana usulan untuk kita mengirim surat ya kepada parlemen pusat melalui parlemen daerah juga bisa. Saya dulu ketika Pak SBY akan menaikkan BBM itu mahasiswa saya suruh demo dulu. Kalau nggak keluar pas tak kasih C, langsung keluar semua. Terus tanya aku yang di demo siapa? Yang di demo presiden dulu melalui gubernur atau gubernur sampaikan aspirasinya. Bukan mendemo gubernurnya, tapi menyampaikan aspirasi. 6 bulan setelah itu demonya ke DPRD karena akan dibentuk undang-undang APBN yang kemudian 5% dari APBN untuk menalangi lumpur lapindo atas permintaan Abu Rizal Bakri. Gitu. Ini nggak boleh. Yang membuat celaka masyarakat di bawah kan Abu Rizal Bakri. PT Lapindo Berantas, kenapa kita yang harus bayar? Gitu. Rakyat kok malah suruh bayar, itu di demo ke sana gitu kan. Nah, akhirnya demo lagi ke sana. Kok kalau yang mau demo AA gitu kan. Itu langsung operasional itu ya. Kalau dijawab ujian itu yang akademiknya, tapi bahwa Anda berani bersuara itu untuk latihan karena ada kuliahnya di Fakultas Hukum gitu. Jangan sampai hanya di belakang meja terus nggak ngerti bersama masyarakat. Nah, bagaimana kita mengurangi atau setidaknya menghindari ya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan itu ya salah satunya metodenya memang melalui pendidikan. Jadi tidak harus formal pendidikan itu, gitu ya. Apapun bisa dilakukan. Nah, kalau tadi setelah mendengarkan Wan tadi ngeri bukan sedap gitu ya, nggak sedap gitu ya. Karena mungkin memang butuh waktu kalau membaca konteks ini 15 menit mungkin masih kurang banyak sekali untuk paham gitu ya. Kita juga masih belajar tentang itu kenapa gitu. Nah pertanyaannya bagaimana langkah secara politik dan sosial yang bisa kita lakukan, yaitu setidaknya menyuarakan aspirasi masyarakat di Yogyakarta ini bisa melalui DPD karena ini juga berimbas kepada daerah, bisa melalui DPR, melalui DPRD-nya gitu ya, untuk disuarakan ke masing-masing partainya atau disuarakan ke Jakarta dan kepada presiden. Nah mungkin itu clue ya untuk kita nanti berdiskusi tentang kaitannya dengan diskusi kita pagi hari ini karena temanya awalnya pendidikan, tiba-tiba dikirimi lagi playernya kebangkitan. Pak Yudi, ini benar, ayo gua loro-loro nih gitu kan. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi itu pengantar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bold tadi Bu Limatuluda, DPR ngapain aja? Nah, gitu ya, nanti dibuatkan surat. Baik, tadi ada yang kita 3 menit jadi. Baik, kita jeda dulu sebentar Bapak Ibu ya, 3 menit dulu. Panitia akan memberikan konsumsi. Biar nggak emosi ya. Daripada nanti pikiran berduka itu pembatasan honorarium, kemudian fokus pada kinerja pelayanan publik. Next. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan Bu Limatuluda itu. Jadi tantangan besar kita adalah jangka pendek dan jangka panjang. Pejabat takut efisiensi mengganggu elektabilitas, akhirnya memotong program 2045 yang hasilnya 20 tahun lagi itu. Artinya pejabat-pejabat daerah itu lebih memilih untuk memotong anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pendidikan karena efeknya kan 20 tahun lagi tidak dirasakan itu. Kemudian munculnya kesenjangan ketika misalnya 90% alat kantor itu ditiadakan. Di Jogja perbandingannya SMA Negeri 3 mungkin tidak ada masalah, tapi SD pinggiran di Gunung Kidul mungkin bisa masalah. Atau kemarin di mana Sragen ada MI Muhammadiyah yang buruk gitu ya, pas pembelajaran gitu. Kemudian juga ini mungkin persoalan juga SDM birokrasi, banyak ASN yang belum paham cara efisiensi, akhirnya apa? Program-program yang penting akhirnya cukup banyak yang dihapus. Ini yang tadi Mas Muslikin juga mau ditanya betul bahwa nanti Desember 2026 itu ya, artinya sampai akhir 2026 itu guru-guru honorer tidak digaji. Itu nanti ada diskusi berikut. Next. Nah, Impres 1 2025 menguji kita apakah Indonesia Emas hanya jargon kalau APBN-nya tebal atau komitmen yang tetap hidup walau APBN krisis. Jawabannya pada kita sekalian. Artinya kita masih punya impian untuk 2024 yang baik apa enggak, tergantung kita melihat tadi. Makanya materi pertama dari Pak ini kan memberikan gambaran, kita sepertinya ya seorang gambaran yang bagus. Nah ini itu salah penutup saya. Konsisten untuk Indonesia Emas 2025. Pertama fokus pada tujuan, kemudian tetap fokus pada tujuan Indonesia Emas dan tidak teralihkan oleh isu-isu yang lain. Kerja keras dan kerja cerdas, lakukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, kemudian kolaborasi ya, itu. Terus next, evaluasi dan penyelesaian, evaluasi dan penyelesaian secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar. Pendidikan, fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meringankan kualitas, meningkatkan SDM dan inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir adalah menghadapi tantangan global, lakukan kemitraan global. Nah, saya kira ini mungkin yang bawahnya lihat aja, ini ada sekarang kan nggak tahu next di bawahnya Pak ada 7 kebiasaan Indonesia hebat, tapi dilihat aja satu itu apa bangun pagi, terus ibadah, olahraga, terus makan sehat dan bergizi dengan MBG gitu ya, terus rajin belajar, terus bermasyarakat, dan terakhir adalah tidur cepat gitu ya. Tidur cepat itu setengah jam maksudnya Pak? Iya, jadi itu tadi yang masalah rajin belajar. Saya kebetulan disiplin ilmunya psikologi itu kan, janganlah Anda belajar ketika Anda tidak siap belajar. Anak-anak kita sekarang nggak ada yang pernah siap belajar, dia nggak pernah belajar, ini masalah. Jadi dia sudah memahami prinsip psikologi, dia akan belajar kalau siap, pernah siap. Terus ya sebagai penutup ya, ini kenapa kalau ini bagi yang aktif di Prof. Limatuluda, kalau HMI tanggal 5 Februari itu ulang tahunnya karena apa ceritanya? Karena kelahirannya Prof. Lakrana. Kalau BIM tanggal 7 Mei karena apa? Kelahirannya siapa? Yaitu untuk PR panitia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi penulis terakhir Pak Tio Prasetyo STMT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 catatan dari kami, Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, kita tadi menggunakan narasi penjajahan yang dipaparkan oleh Pak Rimawan dengan detail. Pertanyaan adalah, apakah kondisi penjajahan ini hari ini yang terjadi di Indonesia itu lebih baik atau lebih buruk daripada kondisi sebelum 98? Nah, gitu kan? Kalau hari ini itu kondisi penjajahannya sebenarnya lebih buruk, berarti obatnya tidak hanya reformasi. Menurut saya harus lebih daripada reformasi, karena terbukti reformasi justru pada akhirnya setelah sekian puluh tahun itu menghasilkan kondisi penjajahan yang lebih buruk lagi. Berarti harus revolusi, tapi non-violence revolusi tanpa kekerasan. Kalau reformasi itu kan perubahannya hanya sebagian, perubahannya harus semuanya. Karena faktanya tadi apa? Legislatif, eksekutif tidak bisa apa-apa kan? Berarti harus ada non-violence revolution. Menurut kami itu, karena kalau reformasi lagi ya nanti kembali lagi seperti ini lagi. Salah satu non-violent revolution itu adalah revolusi pemikiran. Misalnya dalam teori akademis, teori apapun itu selalu akan mendapatkan kritik. Tapi ada satu teori itu yang nyaris tanpa kritik, yaitu namanya teori demokrasi. Demokrasi itu adalah teori yang nyaris tanpa kritik. Padahal demokrasi sendiri di masa-masa akhir itu menghasilkan apa yang disebut dengan death of expertise, matinya kepakaran, yang itu akhirnya di negeri kita membuat orang-orang yang tidak pakar itu naik akhirnya menjadi mengurusi negara. Tidak usah sebutkan namanya, Bapak Ibu sudah tahu, baik legislatif maupun eksekutif. Itu salah satu kita mengkritisi non-violent revolution. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini memang harus diinisiasi dari Jogja. Jadi berani nggak orang zaman inisiasi? Karena apa? Karena narasi melawan penjajahan secara masif itu selalu diambil dari Jogja. Misalnya apa? Sultan Agung Hanyokrokusumo mengirim tentara untuk melawan VOC yang dia menggunakan kekuatan militer karena musuhnya juga militer. Tapi kali ini mungkin adalah non-violence. Atau yang digalang oleh perlawanan di Ponorogo. Ini Jogja semua kan. Bahkan reformasi dulu itu juga bisa terjadi karena orang Jogja dulu masih bersama Profesor Klasuk Amal dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu juga turun ke jalan. Jadi ini memang harus dimulai dari Jogja dan juga sampai level turun ke jalan. Tidak hanya kemudian pernyataan-pernyataan. Karena kalau tidak ada ya nanti ya balik lagi, maka semakin terinjak dan semakin terinjak. Nah ini bapak-bapak yang senior citizen di Jogja ini, yang saya bikin di sini semua senior citizen dan kemudian banyak akademis, itu berani nggak melawan itu. Kalau anak-anak muda itu ngikutin yang tua-tua gitu. Yang jelas anak muda sekarang itu mereka terpelenet oleh berbagai macam persoalan. Mulai lapangan pekerjaan, mental health, sampai bunuh diri pun terjadi di kalangan anak muda. Karena apa? Karena kondisi sudah mendesak semua. Nah ini pilihan bagi kita untuk kemudian apakah tadi mau melaksanakan revolusi ataukah melanjutkan lebih jauh lagi, yaitu non-violent revolution. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang teori demokrasi tidak bisa dikritisi, barusan sudah dikritik loh Pak, matinya kepakaran itu teori demokrasi. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab sampai jam 10.30 ya Bapak Ibu, karena kita hari ini Jumat jadi harus track on time waktunya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Langsung semua satu kali. Lima. Baik, Bu, monggo. Yang pertama itu kan goror. Perjanjian harus jelas. Ini semuanya nampaknya nggak jelas gitu. Ya maksudnya harusnya kan ada timbal balik lagi Pak ya.
yang namanya orang berjanji atau orang ada perikatan itu ya menguntungkan para pihak, kira-kira begitu Bu ya. Itu yang satu dari sisi. Yang kedua dari sisi tadi unsur maisir tadi. Ini kayaknya perjudian kelas tinggi Pak. Negara loh, rakyat yang dipertaruhkan. Apalagi kalau tadi ya nilai-nilai kedaulatan dan segala macam, nggak ada nilai plusnya, ya. Dan saya mau bertanya juga agak bingung apa yang saya tanyakan lagi gitu. Nah mungkin ke Ibu ya. Nah melihat tadi ya perjanjian, isi perjanjian ini sangat merugikan dan ini sangat membahayakan keberlangsungan hidup kita, terutama untuk anak cucu kita begitu. Nah kira-kira dari sisi tadi ya, mungkin dari sisi parlemen kita kayaknya nggak mungkin, karena sampai saat ini pun juga nggak ada komentar Pak yang mengenai ART. Mungkin baru kalangan-kalangan terbatas pun mungkin saya nggak tahu apakah di luar Jogja juga ada forum-forum semacam ini gitu. Nah kira-kira memungkinkan nggak Bu? Kalau misalnya gitu ya, misalnya dari ini ya, dari hasil semacam ini, tentunya kan akan kita teruskan dan kita juga nggak tahu akan kita teruskan kemana gitu. Ya, tetapi paling nggak kita akan berusaha gitu. Tadi kan dari teman panitia akan meneruskan hasil ini ke DPR. Nah, kira-kira impact-nya apa Bu? Ya, dari forum semacam ini ya, apakah ini ada apa? Ada getarannya lah ke Jakarta gitu. Dan saya setuju tadi, segala sesuatu selalu dimulai dari Jogja. Mudah-mudahan terbukti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyotono dari Umum juga simpatisan Ibu. Saya langsung ke pertanyaan apa yang mendasar aja untuk dua narasumber. Tadi sudah diuraikan dengan segala macam namanya tanggung jawab presiden. DPR itu kan secara terus politika kan mereka punya tanggung jawab masing-masing secara teori. Dan harapannya memang hal itu bisa berjalan di negara kita seperti trias politika itu. Tapi kan sekarang dalam perkembangan zaman demokrasi, terus kemajuan kehidupan negara, semua itu bisa berubah. Yang harusnya diawasi sekarang bisa kerjasama karena kepentingan politik dan sebagainya. Kalau bagaimana menurut Ibu langkah-langkah yang kira-kira bisa cepat dan bisa fokus untuk menangani permasalahan kenegaraan yang terutama dari segi perundang-undangan itu. Karena kalau secara yuridis memang betul itu ya apa yang ada yang sudah ada itu, tapi semua sekarang bisa ditabrak gitu. Semua kita ini sebenarnya negara hukum, tapi kita lihat sendiri di depan kita semua aturan hukum ditabrak dengan telanjang mata dan oleh aparat-aparat. Kebetulan saya juga orang hukum, jadi sangat ya kecewa aja diam kalau lihat apa yang sudah terjadi di negara ini. Apalagi kalau lihat kasus-kasus seperti kasus ijazah palsu segalanya itu kan secara intelek, secara ini kita bisa lihat bagaimana aparat dengan telanjang mata mengakali kenyataan hukum yang harusnya diajarkan. Bagaimana Bu kalau ini sekedar usul aja itu pada senior-senior ya, guru-guru besar atau forum rektor sekiranya bisa lah buka dialog dengan presiden, khususnya presiden ya, mungkin juga dengan DPR secara langsung untuk ya walaupun presiden mungkin tahu ya permasalahan ini ya, bisa lebih meyakinkan presiden untuk bahwa ini kayak gini loh keadaan negara kita. Kalau saya secara pribadi ya lihat perkembangan pemerintahan Pak Prabowo ada plus minusnya, tapi secara pribadi saya melihat beliau ini orang yang bisa menerima masukan pendapat dari masyarakat secara umum. Karena saya juga secara pribadi ya, kebetulan anak tentara. Jadi sejak remaja saya tuh
walaupun tidak kenal tidak tahu, Pak Prabowo termasuk tentara yang punya integritas. Ini menurut saya loh ya, menurut saya pribadi. Anda apa ini sebentar ya? Ya, dalam arti Pak, soalnya singkat saja. Oh ya, terus yang tadi ya saya usulkan yang itu ya. Terus untuk yang Pak narasumber, apa semua yang terjadi ketidakmampuan kita untuk menolak kerjasama yang sangat tidak menguntungkan itu awalnya itu karena tidak ada kemandirian secara ekonomi maupun secara pertahanan. Karena bisa kita lihat bagaimana Amerika itu bisa menjajah atau mengobrak-abrik sistem negara lain kayak sampai presiden mereka dulu itu karena mereka merasa sangat kuat dari segi pertahanan dia. Dan itu tidak cuma Venezuela, tidak tertutup kemungkinan kita juga akan terlakukan seperti itu kalau betul saja. Terima kasih, mohon maaf ada banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Bang Susaso ya, dari kampung yang dekat sebelah barat. Aktivis di lembaga pendidikan Pena Kreativita Sapudini. Pertanyaan pertama to the point. Judulnya jelas, kemandirian dan bela diri. Otomatis yang hadir di sini saya kira menyetujui bagaimana kita bisa mandiri dan bisa membela negara kita sendiri. Itu pertama. Kedua, tadi yang pertama yang diucapkan narasumber, sebetulnya Indonesia itu, ini maaf ya, sudut pandangnya satu dari kacamata bahasa Arab, dua dari kata bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab, Trump itu selalu memakai topi merah, tulisannya USA. Orang Arab bilangnya gimana? Bacanya dari mana? Dari belakang. Iya, saya tidak mengatakan seperti itu. Otomatis kita jangan sekali-kali membela USA tadi, ya, atau segawat atau kiri, ya. Itu kita tolak, ya. Otomatis apapun produk Amerika atau Israel, Yahudi, kita tolak semuanya. Karena mandiri dan bela negara. Ya. Kemudian tolong ya, saya salut dengan Pak Dr. Hamim. Beliau selalu menanamkan disiplin ilmu, terutama sebagai Dewan Pendidikan di daerah Semenjaya. Pertanyaannya, yang 20% tadi, maaf ya, Mbok iya, menteri kita yang dari Muhammadiyah Wani kok dicopok meneng wae. Pak Bul mungkin nanti dipimpin diwaneki wong kudus ora wani ngetih, ya itu yang pertama. Tolong nanti diberitakan. Kemudian forum ini tolong nanti tanda tangan kabeh. Nanti setelah membuat itu tolong orang perwakilan yang hadir di sini tunjukkan, tampilkan diri kita bahwa kita wani sama siapapun. Ya, istilahnya kalau kurang bau sasaran, ribet terus urip ya ben mudar ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malima dari Komunikasi Komunikasi dan Keluarga. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan bahwa dengan pemaparan para pemakaian tadi memang betul ini semua terjadi, dan saya mendapati pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada kita semua ini, termasuk kita para perempuan itu kan memang hasil dari kebijakan yang memang sangat tidak pro. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ilawan tadi, juga sekaligus saat video tadi terkait dengan non-violent revolution. Saya rasa itu memang penting bahwa kita sebelum action itu harus selesai di level pemikiran terlebih dahulu. Bahwa kemudian pemikiran apa yang akan kita pakai untuk
kemudian revolusi yang tidak memerlukan kekerasan itu yang harus kita kritisi betul. Karena kalau saya tidak setuju, kita berputar-putar di arena demokrasi ini sudah berapa lama kita itu berdemokrasi. Yang katanya dari revolusi itu apakah betul-betul membawa kita pada satu lagi kesejahteraan? Apakah ya, maksud pertanyaan saya begini, dengan tadi paparan tadi, bisa nggak kira-kira dirumuskan non-violent revolution yang paling tepat untuk membuat kita itu supaya bisa punya energi gerak yang terstruktur rapi sehingga kemudian menimbulkan satu perubahan yang itu adalah pada perubahan mendasar yang kita tidak lagi akan dibohongi lagi oleh demokrasi ini. Karena saya rasa demokrasi sudah mati itu dan kemudian tidak menunjukkan apapun menunjukkan pada kebaikan. Terutama kalau kita melihat yang di partai orang mereka itu sudah segitu. Masa iya kita mau begitu? Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah habis dan ini panitia boleh ya ditambah 5 atau 10 menit lagi kan cuma 5 menit bisa ya? Baik, silakan dari Ibu Lima dulu atau Pak Lima dulu? Monggo Ibu Lima. Sekaligus ya Bu. Baik, terima kasih. Usulan yang bagus ya. Kalau kami di Fakultas Hukum itu sudah memulai dengan mahasiswa mengajukan uji formil, uji material ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Semua undang-undang yang menurut kita tidak tepat lagi itu diajukan. Meskipun imbasnya teror Pak, itu pasti. Ketika RUU TNI itu mahasiswa kemudian yang 3 ini harus kami lindungi karena semua sosial medianya dirusak, orang tuanya juga didatengin. Saya bilang ini belum seberapa, pahlawan nasional itu lebih parah, gitu kan? Jadi nggak usah takut. Jadi kemudian di UGM, anak-anak UGM juga sudah mengajukan sama uji formil dan material yang TNI waktu itu, gitu ya. Meskipun hasil di MK-nya itu di permohonan itu nggak apa-apa, tetapi bahwa Anda berani bersikap bahwa ini salah, itu sudah bagus, poinnya sudah bagus. Nah, kemudian ternyata sekarang itu permohonan di Mahkamah Konstitusi itu rata-rata mahasiswa. Nah, berarti yang tidak ingin dengan cara demo bisa menemukan dengan cara itu. Itu cara yang dilakukan. Kalau kemudian sivitas akademika itu masih pecah, gitu ya. Tidak semua dosen itu berani untuk bersikap. Bahkan sekelas majelis guru besar itu pun juga masih berpikirnya, kok nggak aku rentok proyek, aku nggak dari pemerintah, gitu ya. Terutama kayak gitu. Saya bilang yang berani aja, yang nggak usah nggak apa-apa, gitu. Atau Anda lewat jalur yang lain. Jadi tadi saya sepakat. Kalau dengan kekerasan, mungkin anak sekarang juga mau Pak. Saya menyuruh demo aja itu sekarang susah. Mesti ibu dihubungi dulu, mama ya ini HP-nya. Mesti nanti dijun gitu. Jadi mereka khawatir kalau dipantau oleh orang tuanya. Gitu ya. Jadi saya bilang oke, sekarang tak ajarin nulis, gitu ya. Kayak bikin tulisan diajukan, apakah media koran lokal misalnya atau Terma misalnya, di Terma, atau kalau mau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kemarin sudah tentang undang-undang pensiun dan kebetulan dikabulkan. Jadi anggota dewan hanya 5 tahun tapi dapat pensiun seumur hidup, gitu kan. Kita yang berdarah-darah menjadi ASN atau pegawai atau guru ini kan sudah berpuluh tahun baru dapat pensiunnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh saja. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Hamid, Presiden menggunakan instruksi Presiden untuk menarik kembali 75% efisiensi. Itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Karena di pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar itu dikatakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan asas otonomi. Ayat 5-nya otonomi seluas-luasnya, sekarang sesempit-sempitnya dengan instruksi Presiden. Nah, jumlah menterinya diperbanyak tapi di bawah itu dipersempit. Jadi kalau baru 7 kan kepala daerah yang tertangkap, mungkin Pak itu separuh lebih dari republik ini akan tertangkap Pak. Karena nggak ada duit yang sekarang kan rata-rata permainan bupati kan sudah sampai ke desa tentang pengadaan perangkat desa. Kediri itu sudah masuk pengadilan. Kemarin Pati sudah masuk ke pengadilan. Jadi artinya cara bupati untuk mengembalikan biaya politik yang besar itu kan jadi sulit. Apalagi sekarang sudah mulai bertambah terus jumlah calon tunggal dalam pemilu kadanya. Ya, kemarin sudah 30, gitu kan? Nah, terus DPRD ngapain itu kalau calonnya tunggal? Kalau dia bagian dari yang milih, gitu. Jadi demokrasi dimatikan di mana-mana, gitu ya.
Terus apa yang ingin disuarakan? Kaitannya gini, mungkin yang hari ini kita diskusikan nggak mungkin langsung ditandatangani kan, harus dirumuskan ulang, gitu ya, harus dirumuskan ulang bahwa forum ini sepakat itu bisa untuk konsideran, gitu ya, kesepakatan forum tanggal sekian di gedung DPD DIY misalnya gitu. Tetapi tentang isi kan nggak boleh kosong, itu harus benar-benar nanti disempurnakan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan pada presiden, kepada DPR atau mungkin ke partai-partai atau fraksi. Kenapa? Entah kapan dibacanya atau mungkin nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau ini kemudian digetarkan, diviralkan, media kita akan ajak untuk bersama-sama menyuarakan ini. Mungkin daerah lain akan berikut bersama gitu, masing-masing daerah gitu ya. Kalau saya hanya melalui kampus gitu ya, karena ya kebetulan ngajar ada juga di Riau gitu ya, saya mengatakan kamu tuh kaya raya di Riau itu gitu ya, dari minyak itu luar biasa gitu. Tetapi sekarang dalam kondisi kayak gini, masa Anda diam? Nah, harusnya nggak diam sebagai mahasiswa, karena Anda intelektual gitu. Kalau Anda diam, berarti Anda kayak patung itu juga diam gitu kan. Jadi nggak boleh, Anda harus bergerak gitu. Nah, mereka kadang-kadang butuh energi yang pendampingi mereka itu siapa gitu ya. Kalau dulu ketika kampanye kan sosoknya selalu Mas Anies gitu. Nah, mungkin kalau di Jogja ini banyak sekali orang-orang yang menjadi ikon gitu ya, untuk bisa beliau juga muncul gitu, itu mesti daya dorongnya lebih kuat gitu. Apalagi kalau kemudian akademisi. Nah, akademisi itu iya, nah sekarang kan kampus-kampus ditawarin bikin dapur MBG gitu ya. Nah, saya bilang, kebetulan di kampus kami, saya komentar ya, UIN itu didirikan oleh pahlawan nasional, pendiri Republik. Jadi kita nggak mendirikan dapur, gitu kan? Itu mau bikin dapur, gitu. Jadi kita tolak, gitu. Akhirnya Pak Rektor kita menolak. Gitu. Kemudian beberapa kampus sudah menolak, IPB menerima. Jadi ini kan lintas perguruan tinggi harus ada komunikasi. Menurut saya kalau masing-masing nanti nggak kuat Pak, gitu ya, hijaunya sendiri-sendiri. Tapi kalau hijaunya disatukan, itu jadi gerakan bersama menarik menurut saya. Selama ini belum ada. Ya kalau yang digawangi oleh teman-teman ini kan baru berapa ya, UGM, UIN itu ada, tapi tidak untuk yang konteks ini gitu ya. UGM-nya ya Pak yang dari pertanian, kehutanan itu bergabung. Nah sekarang bagaimana dengan kampus-kampus yang lain gitu kan, untuk supaya ini menjadi virus gitu, forum ini menjadi virusnya, supaya kampus lain tadi bagus sekali tuh, Muhammadiyah kemana gitu ya. Apakah juga akan ikut bergabung atau tidak gitu ya. Nggak apa-apa, masing-masing harus punya kajian yang untuk sikap bersama itu apa sih gitu. Bahwa nanti ada yang menolak nggak apa-apa, itu bagian dari seni kita untuk berkomunikasi kepada publik dan mengingatkan kekuasaan. Mungkin itu. Makasih. Bu, ada dua yang terlewat ini Bu. Tadi dia pertanyaan bagaimana supaya undang-undang itu tidak bisa ditabrak atau diamankan. Karena selama ini masalahnya undang-undang sudah dilewati. Kemudian tadi yang kedua, bisakah dirumuskan non-violence revolution? Oke. Jadi kalau undang-undang ditabrak, contohnya sekarang yang terlihat, undang-undang IKN itu kan ibu kota negara. Oleh Pak Prabowo sekarang ditabrak pakai perpres. IKN ibu kota Nusantara itu hanya ibu kota politik. Pakai perpres Pak, peraturan presiden nomor 79 tahun 2025. Kayak ini tadi, instruksi presiden nomor 1 2025 itu menabrak semua gitu. Presiden yang sekarang itu sukanya dengan impres, instruksi, tetapi kekuatannya kayak undang-undang. Instruksi itu cuma perintah pada bawahan, tidak untuk rakyat Indonesia itu. Gitu. Kan institusinya gitu kan. Nah, kenapa kemudian imbasnya mengatur seluruh kabupaten kota di Indonesia 548 lebih kan gitu. Nah, jadi coba ini ya, putusan MK besok untuk 2029. Kan akan pilkada dan pileknya ditunda sampai 31. Nah, yang 2029 hanya milih presiden, DPR, DPD. Daerah itu 31. Selama 2029 sampai 31 yang isi siapa? DPRD seluruh Indonesia yang isi siapa? Bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia 2 tahun yang isi siapa? Pastinya orangnya presiden dong. Presiden nanti bisa sudah terpilih kok di 2029. Sehingga pilkada di 2031 itu semua koalisi presiden termenang di 2029 yang akan menguasai daerah
gitu. Nah sekarang DPR ini siapa yang bisa? Bisa nggak misalnya DPR yang sudah selesai di 2029 diperpanjang, payung hukumnya apa? Nah kan harus ada payung hukumnya. Sekarang di partai saya tanya, kemarin saya ngobrol sama teman-teman PDIP apa yang ditawarkan gitu ya. Di sana ternyata kita tidak mau terjebak dengan putusan MK itu, tapi pilpres presiden dengan legislatif harus dipisah. Kemudian nanti di daerah pilkada dengan pilihan legislatif daerah harus dipisah. Kenapa? Saya nggak mau dimainkan oleh yang sekarang berkuasa itu, gitu. Karena sekarang semi oposisi kan gitu ya. Nah PKS kemarin ada tanya, gimana PKS gitu? Belum bocor katanya, ya tak tunggu bocorannya ya kan. Kemudian nanti PAN, saya akan nanya gimana ini gitu. Karena waktu begitu putusan MK 135 yang memisahkan pemilu nasional dengan lokal, itu partai-partai menolak gitu. Ini MK nggak boleh masuk ke arena itu. Kemarin 2020 sampai menuju ke 2024 itu kan ada perpu penundaan karena COVID. Setelah itu pengisian untuk 271 daerah kan diisi penjabat kepala daerah yang itu orangnya presiden semua gitu. Nah besok itu lebih lagi, kalau kemarin 271, besok itu 549 daerah itu akan orangnya presiden semua Pak, yang pernah di 2029 gitu. Dan itu karena sudah ada putusan yang lain kayak gitu. Nah ini masing-masing partai variasinya ada ini. Baik Bu, ini dijawab singkat saja bisa atau tidak. Apakah bisa rakyat meminta supaya presiden diperiksa kesehatannya? Bisa atau tidak gitu? Ya, yang minta siapa? Oh, harus sama lembaga yang maksudnya. Karena ini ada etika di situ itu yang mungkin orang sungkan untuk bertanya apakah presiden kita ini dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani atau tidak. Itu kalau mungkin nanti sudah masuk ke arah impeachment itu mungkin, tapi kalau DPR sendiri nggak berani ke arah impeachment itu susah. Alasan untuk memeriksanya apa itu tidak ada. DPR ya harus DPR dalam konteks seperti Trump gitu ya. Nah seperti Trump itu kan akhirnya konstitusi Amerika itu membolehkan di amandemen ke-25-nya itu kalau yang bikin kisruh untuk presidennya, maka parlemen di Amerika boleh menunjuk orang lain untuk mendampingi Trump. Nah, di kita nggak ada mekanisme itu, kita nggak ada. Mungkin itu. Ya, yang bisa dimasukkan di poin-poin kali ya. Baik Pak Imawan, disilakan. Tadi saya sempat mencatat tentang perjanjian yang tidak jelas, perjudian kelas tinggi dengan rakyat yang menaruhkan gitu. Apakah kita ini tidak ada kemandirian secara ekonomi atau memang nggak kuat pertahanannya sampai bisa seperti itu? Nah ini saya cuma mengingatkan ketika pandemi. Waktu pandemi itu awal-awal pandemi peran pemerintah itu sama sekali nggak ada. Karena pemerintah nggak ada, malah dulu tuh malah undang katanya para selebritis agar mengundang dari luar negeri itu turis luar negeri masuk Indonesia kan dulu gitu di masa pandemi itu. Malah Menteri Kesehatannya mengatakan, oh udah itu kayak santai aja, COVID itu bukan masalah karena itu kayak influenza biasa. Itu terjadi. Itulah yang sebenarnya kemudian membuat kami itu menggerakkan yang namanya Sambatan Jogja. Nah di dalam Sambatan Jogja itu apa yang menarik? Satu, kami nggak ada duit dan tidak pakai duit, tetapi kemudian kami berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 175.000 dosis. Nah kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena 1M, apa itu? Mau, MAU. Terus negara ini mau kita bawa kemana? Itu tergantung pada 1M itu. Ini pembelajaran yang kami dapatkan ketika di Solo. Karena waktu itu kan ada 5M, masuk pakai maskeran dulu. Ujung-ujungnya itu cuma satu, mau atau enggak. Hanya itu sebenarnya. Nah ini saya coba
Saya kan seringkali ditanya, Mas, sampean itu kan ekonom. Ekonom itu ilmunya kapitalis, kebanyakan ekonom kapitalis. Kalau sampean mau mikirin kedaulatan itu apa? Nah, saya bilang, memang ilmu saya yang kapitalis, saya juga kapitalis. Ngumpulin percaya dengan capital accumulation, akumulasi kapital. Tapi sekapitalis-kapitalisnya kami itu tidak bisa nabrak yang namanya kedaulatan. Kenapa? Karena yang namanya perdagangan itu pemalipun itu harus sukarela. Inilah kemudian saya berikan, ini saya hisap, kemudian di situ yang satunya lagi itu adalah Ibnu Khaldun. Mereka itu selalu mengatakan perdagangan itu dasarnya sukarela dan itu sudah diatur di dalam Al-Baqarah 275. Loh, Adam Smith itu baru 250 tahun yang lalu juga mengajarkan hal yang sama. Ilmu ekonomi yang ada sekarang itu dasarnya adalah bahwa perdagangan itu adalah sukarela. Karena sukarela itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang tidak terjajah dan oleh negara yang tidak terjajah. Itulah sebabnya kemudian muncul yang namanya public policy, kebijakan publik. Kebijakan publik itu hanya bisa dimunculkan oleh negara yang berdaulat. Pertanyaan saya adalah kalau kita jadi ART ini nanti berlaku, apakah satu kita sebagai negara masih berdaulat? Boten. Apakah sebagai manusia dari negara yang tidak berdaulat itu kita juga berdaulat atau kita menjadi negara orang merdeka? Boten. Dan dampaknya apa? Kami yang dari Fakultas Ekonomi nggak boleh ngajar lagi Bu. Kalau ART jalan, loh, lawang negara sampean baik negara bawahan kok sampai ngajarin teori ekonomi. Teori ekonomi itu dasarnya adalah kebebasan dalam melakukan transaksi, dalam melakukan pilihan. Inilah sebabnya yang mendasari kami untuk bergerak. Itu satu. Berikutnya, Mas. Yang kedua, saya cuma ingin mengingatkan negara ini berhutang kepada Yogyakarta. Ingat di tahun 45 sampai 49 ibu kota dipindah mana? Ke Jogja. Siapa yang bayar? Nah, gitu. Terus kalau sekarang ini haknya apa kok mau kita itu mau dibuat menjadi negara bawah? Sementara kita yang ada di Jogja itu mempertahankan begitu banyak dan negara itu berhutang kepada Jogja. Kami dari UGM lebih lagi, kenapa? Karena salah satu nilai dari UGM itu adalah nilai-nilai jati diri UGM itu adalah sebagai universitas perjuangan. UGM dibentuk itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia itu masih ada dan memiliki universitas nasional pertama. Nah, monggo nanti ditanyakan kepada Bu Pak Rektor, apa benar UGM itu adalah universitas perjuangan? Beliau akan mengatakan iya, itulah universitas perjuangan. Itulah sebabnya kami yang melakukan demo pertama kali kaitannya dengan ART itu ada basisnya, yaitu adalah basis keilmuan, juga ada basis-basis nilai perjuangan. Nah, monggo kita mau kemana? Balik lagi kepada mana? Pelajaran dari waktu pandemi dengan Sonjo itu adalah tergantung pada 1M. Kerso napa mboten, mau atau tidak. Monggo, terus. Ya, terima kasih. Wah, seperti pernah seperti itu ya. Terus belum ada. Tapi waktu kita sudah habis karena kita akan selanjutnya ada perumusan dan foto bersama ya. Untuk itu saya langsung serahkan kembali acara ke MC. Pertanyaan satu lagi. Oh, sudah. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Moderator. Kita kasih aplaus bersama-sama Bapak Ibu sekali lagi. Ada pembacaan statement yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Nugroho
Beliau adalah koordinator Forum Kebangsaan Yogyakarta. Kepada Bapak Heru Nugroho, monggo kami persilakan. Resolusi Jogja tolak ART dan rekomendasi untuk DPR RI. Menolak perjanjian dagang yang menggerus kedaulatan bangsa. Gerakan Indonesia Makmur 15 Mei 2026. Sikap kami Gerakan Indonesia Makmur. Kami Gerakan Indonesia Makmur beserta aktivis gerakan masyarakat, ormas, mahasiswa, dosen, dan warga dari berbagai wilayah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta menyatakan: 1. ART mereduksi kedaulatan negara Republik Indonesia. Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade ART Indonesia Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 berisiko tinggi mengancam kedaulatan ekonomi dan hukum Indonesia karena bersifat asimetris. Perjanjian ini berpotensi mendikte kebijakan dalam negeri, memaksa perubahan regulasi, serta memperdalam ketergantungan pada Amerika Serikat. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 45 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, ART juga berisiko melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 karena proses ratifikasinya dinilai mengabaikan peran DPR. Selain itu, Indonesia harus mengubah 117 regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah untuk disesuaikan dengan aturan ART. 2. ART tidak setara dan tidak transparan. ART dinilai sangat tidak seimbang, asimetrikal, di mana Indonesia menanggung 211 kewajiban dan 29 beban. Sementara Amerika Serikat hanya memiliki 9 kewajiban dan tanpa beban khusus. Teks utuh ART selama ini ditutup untuk publik. Ini bukan diplomasi setara, tapi penyerahan ruang kebijakan sepihak. 3. Ketergantungan dan intervensi kebijakan. ART membatasi ruang gerak pemerintah untuk berdagang dengan negara tertentu dan menuntut kebutuhan kebijakan di masa depan, yang mereduksi kedaulatan Indonesia untuk mengambil kebijakan ekonomi mandiri. Pemerintah menaruh nasib rakyat pada satu perjanjian yang tidak seimbang. Karena itu, kami menyatakan dengan tegas menolak ART versi 19 Februari 2026. B. Tuntutan kepada pemerintah. 1. Batalkan ART versi sekarang sampai dilakukan renegosiasi terbuka berbasis kepentingan nasional. 2. Buka teks ART secara utuh ke publik dan DPR sebelum diratifikasi. 3. Jadikan kedaulatan negara yang merdeka sebagai prinsip utama setiap negosiasi dagang. C. Rekomendasi kepada DPR RI. Tolak persetujuan ratifikasi ART. 1. Gunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 10
tanpa persetujuan DPR, ART tidak mengikat Indonesia secara hukum. 2. Jadikan kedaulatan sebagai ukuran utama. Setiap perjanjian dagang harus lolos uji. Apakah memperkuat atau melemahkan kemerdekaan Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi, fiskal, dan industri. 3. Dorong renegosiasi dengan 4 syarat minimal. Klausul safeguard buat untuk proteksi industrial lokal, pengecualian pengadaan pemerintah dan BUMN, subsidi sertifikasi UMKM dan mutual recognition BPOM SRI. Klausul review 2 tahun dengan opsi keluar tanpa penalti. 4. Siapkan jaring pengamanan nasional. Alokasikan APBN 2026 minimal 5T untuk dana darurat sektor padat karya dan subsidi sertifikasi UMKM. D. Ajakan kemerdekaan Indonesia bukan hanya soal politik yang dideklarasikan pada tahun 1945, tapi juga soal kemampuan bangsa mengatur ekonominya sendiri. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu menolak ART dan mendesak DPR RI berani menolak ratifikasi demi kedaulatan negara yang merdeka. Bangsa yang merdeka tidak berunding dengan rasa takut. Bangsa yang merdeka berunding dengan martabat. Hormat kami, Ketua Gerakan Indonesia Makmur, Ibu Sri Mursamiasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan. Forum Kebangsaan. Oh iya, mohon maaf ya Pak ya. Forum Kebangsaan. Untuk selanjutnya kita akan penyerahan cendera mata Ibu. Dimohon kepada Profesor Dr. Nikola Huda untuk maju ke depan dan Bapak Imawan Pradityo PhD untuk maju ke depan. Untuk Ibu Profesor Dr. Nikola Huda, cendera mata diserahkan oleh Ibu Ketua Gerakan Indonesia Makmur, Ibu Prof. Nikola Huda. Kita foto dahulu. 1, 2, 3, foto Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Agus menyerahkan kepada Bapak Imawan Pradityo PhD. 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya Ibu Bapak narasumber, Ibu moderator dan panelis dan segenap para hadirin dimohon untuk kita berdiri. Hehehe